Selamat datang di Lonceng Dunia. Seperti biasa kali ini kita akan membahas tentang prahara hijab di tanah Persia. Hijab selalu jadi perkara pelik di Iran dari masa ke masa. Pernah dilarang, pernah pula diwajibkan dengan ancaman hukuman ekstrim. Aparat kepolisian hingga Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) merespon aksi massa anti pemerintah dengan tindakan represif. Gejolak aksi protes yang berlangsung sejak tanggal 16 September tahun 2022 itu kian memanas dan berdarah hingga menewaskan 76 orang dan melukai hampir 1.000 lainnya. Pemerintahan Presiden Ebrahim Raisi sejak 2017 memang langganan digoyang aksi protes dengan beragam tuntutan oleh sejumlah kelompok anti pemerintah, pro-demokrasi hingga pro-monarki. Mulai dari tingginya harga-harga bahan pokok, otoritarianisme pemimpin tertinggi Ali Khamenei hingga persoalan-persoalan HAM, termasuk terkait hukum wajib mengenakan hijab bagi setiap perempuan. Yang disebut terakhir bahkan menjadi pemicu gejolak belakangan ini. Gelombang protes terjadi di 31 provinsi. Pemicunya adalah kematian seorang gadis berusia 22 tahun, Mahsa Amini, akibat kekerasan ekstrim yang dialaminya di tahanan polisi. Penahanan massa sendiri bermula saat dirinya ditegur oleh aparat gas ER1 atau semacam polisi moral di gerbang tol Shahid Hagani, Tehran, pada tanggal 13 September tahun 2022. Massa dianggap melanggar hukum kewajiban berhijab yang sudah diterapkan pada 1979 pasca Revolusi Islam Iran. Kepada sang kakak, Kiares Amini, pihak aparat menyampaikan bahwa massa akan digelandang ke pusat tahanan untuk diedukasi. Namun setelah 2 jam menunggu di kantor polisi, Kiares mendapat laporan bahwa massa mengalami serangan jantung dan gegar otak hingga harus dibawa ke rumah sakit Kasra. Lepas 2 hari mengalami koma, massa mengembuskan nafas terakhir pada tanggal 16 September. Dari pemeriksaan medis diketahui bahwa massa mengalami penyiksaan, yang ditunjukkan dari bekas luka-lukanya di sekujur tubuh. Pengakuan sesama tahanan menunjukkan, sejak di mobil tahanan sampai di fasilitas edukasi, itu massa mengalami pelecehan verbal hingga penyiksaan fisik. Sehari berselang, kabar pahit itu menjadi bara yang membakar sejumlah kelompok aktivis anti pemerintah. Bentrokan demi bentrokan antara massa pemrotes dan aparat yang bertindak represif pun tak terhindarkan sejak tanggal 17 September. Kian hari aksi massa makin meluas hingga ke 30 provinsi. Akibatnya, pemerintah bersusah payah melakukan pemblokiran jaringan internet kendati sejumlah video tetap bisa beredar keluar Iran. Selain 76 jiwa melayang dan hampir 1.000 terluka, sekira 1.200 pengunjuk rasa lain ditahan dan menjadi sasaran empuk penyiksaan aparat. Termasuk seorang aktivis bernama Maryam, 51, yang seminggu lalu turut terciduk aparat. Yang terjadi lebih parah dari yang Anda lihat dalam video-video. Saya mendengar komandan mereka memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk bertindak brutal. Salah satunya menamparkan saya dan mengatakan saya pelacur dan mata-mata Israel. Kami ditahan di pos polisi kecil bersama 60 perempuan lain. Saat kami berteriak dan protes di ruang tahanan, mereka mengancam akan meruda paksa kami jika tidak tutup mulut. Aku Maryam, dikutip BBC. Tekanan dan intimidasi serupa juga dialami Feresteh, bukan nama sebenarnya. Mengadu kepada aparat perempuan pun sama sekali tak membantu. Opsir yang mencatat di pusat tahanan menanyakan nama saya dan mencaci saya sebagai perempuan jalang. Saat saya komplain, dia mengancam akan menyerahkan saya kepada para saudaranya opsir pria untuk dibereskan jika saya terus-menerus protes, kata Feresteh. Di masing-masing kantor polisi di Tehran, para pengunjuk rasa itu dijejalkan di ruangan sempit yang berisi antara 60 sampai 80 orang. Setelah diintimidasi dan mendapatkan penyiksaan fisik, umumnya mereka dibebaskan 1 hingga 2 hari. Kemudian tergantung keputusan hakim distrik. Risiko penyiksaan dan perlakuan kasar terhadap para pengunjuk rasa adalah hal serius dan penggunaan peluru tajam terhadap pengunjuk rasa adalah kejahatan internasional. Dunia mesti membela tuntutan-tuntutan rakyat Iran atas hak-hak dasar mereka, kata Direktur Iran Human Rights Mahmoud Amiri Moghadam.
Eskalasi aksi kekerasan terhadap para aktivis hingga jurnalis itu belakangan mendapat perhatian dunia. Aksi-aksi solidaritas terjadi di Paris, Prancis, Stockholm, Swedia, Athena, Yunani, hingga Istanbul, Turki. Paksaan larangan dan kewajiban hijab. Persoalan penutup aurat, baik hijab hingga cadar, sudah jadi perkara di Iran sejak masa pemerintahan sekuler Reza Shah Pahlavi. Saking ingin mendorong modernisasi, salah satunya dengan busana yang kebarat-baratan, Reza Shah sampai merilis dekrit Kasaf-e hijab yang melarang setiap perempuan mengenakan hijab apalagi cadar, serta sejumlah pakaian kuno pria pada tanggal 7 Januari tahun 1936. Reza menganggap pakaian kuno pria dan hijab atau cadar merupakan simbol keterbelakangan. Tak hanya mengeluarkan perintah, ia ikut memberi teladan dengan menerapkan dekrit itu kepada keluarganya. Ketiga istrinya maupun semua putra dan putrinya ketika semua diajak muncul ke publik pada upacara wisuda di Universitas Tehran, tampil nirhijab. Baiklah, karena yang lain belum ada yang mau bertindak duluan, saya sendiri sebagai pemimpin, mempersiapkan diri untuk melangkah maju dan menjadi contoh bagi mereka, kata Reza Shah. Dikutip Stephanie Cronin dalam Anti-Veiling Campaigns in the Muslim World, Gender, Modernism, and the Politics of Dress. Dekrit itu menjadikan Iran sebagai negara muslim pertama yang melarang penggunaan penutup aurat. Apabila dilanggar, hijab si perempuan yang mengenakannya akan dilucuti paksa oleh aparat dan jika masih membandel, bui menantinya. Dengan ini, polisi dan aparat sipil lainnya menerapkan Kasaf-e hijab secara paksa di jalan-jalan, menyebabkan banyak permasalahan di antara kaum perempuan. Bagi yang belum memahami, para perempuan itu diperintahkan paksa membuka hijab dan cadar meski menimbulkan banyak reaksi negatif, mengingat itu sudah jadi kebiasaan ribuan tahun, terlebih berhijab diwajibkan dalam syariah, ujar Ali Asghar Hekmat, Menteri Pendidikan rezim Reza Shah, dalam memoir berjudul 30 Memoirs from the Auspicious Pahlavi Era. Larangan itu kemudian mengakibatkan banyak perempuan menahan diri untuk tidak keluar rumah. Mereka menghindari malu akibat hijab mereka dilucuti paksa di ruang-ruang publik. Situasi tersebut baru mereda sedikit pasca Reza Shah turun tahta pada 1941. Muhammad Reza Pahlavi, putra tertua Reza Shah yang menjadi penerus kekuasaan, punya sedikit perbedaan pandangan menyoal hijab yang menimbulkan pro dan kontra selama 6 tahun ke belakang. Ia memutuskan untuk tidak meneruskan dekrit ayahnya. Larangan berhijab dicabut meski penggunaan hijab atau cadar masih dianggap sebagai indikator masyarakat yang terbelakang. Reza Pahlavi terinspirasi dari sekularisme di Turki sejak era Mustafa Kemal Atatürk, yang menetapkan kebijakan perempuan tanpa hijab walau tanpa paksaan. Oleh karenanya, kebijakan Rafi Hijab yang menggantikan dekrit terdahulu tergolong lebih moderat. Ia hanya menganjurkan agar para perempuan bisa lebih bebas berekspresi. Ayah saya mengeluarkan aturan membuka hijab. Menurut aturannya, perempuan dewasa dan gadis dilarang mengenakan cadar atau nikab di publik. Larangan ini menjadi perhatian segenap negeri. Akan lebih masuk akal untuk melihat tolok ukur reformasi dalam berdemokrasi. Setelah ayah saya meninggalkan negeri ini dengan kondisi yang kacau, kaum perempuan beberapa di antaranya kembali pada kebiasaan mereka berhijab melanggar aturan itu. Akan tetapi saya dan pemerintah akan mengabaikan pelanggaran semacam itu tanpa harus ditindak keras, ungkapnya dalam autobiografi Mission for My Country. Kaum perempuan kemudian mendapat kebebasan dalam berekspresi dan berbusana kendati larangan terdahulu yang dikeluarkan Reza Shah tak serta-merta lenyap dari alam bawah sadar di berbagai tingkatan masyarakat. Para perempuan yang memilih berhijab dan bercadar kemudian justru mendapat beberapa pengalaman diskriminatif. Cadar hitam kemudian biasanya dikenakan untuk berduka dan mulai sering dipakai sehari-hari sejak pertengahan 1970-an. Akan tetapi dalam periode sebelum revolusi Islam Iran, cadar hitam, terutama di kota Qom diasosiasikan dengan politik Islam dan menjadi stigma tersendiri di beberapa area masyarakat Iran. Diskriminasi terhadap perempuan berhijab atau bercadar masih mencuat lantaran institusi-institusi pemerintah mendorong perempuan tanpa hijab, dan beberapa restoran menolak melayani perempuan yang mengenakannya,
tulis Reza Ramezani dalam Hijab in Iran, The Second Pahlavi Era. Kondisi tersebut berbalik seiring jatuhnya rezim Reza Pahlavi oleh Revolusi Islam Iran tahun 1978 sampai tahun 1979. Pemimpin tertinggi Ayatollah Khomeini mengumumkan bahwa setiap perempuan dianjurkan mengenakan hijab atau cadar dan pakaian muslimah longgar atau tidak mengumbar lekuk tubuh sebagaimana yang diwajibkan dalam syariat Islam. Banyak perempuan yang sebelumnya mengenakan hijab sebagai simbol protes, tidak menduga hijab menjadi kewajiban saat datang seruan pertama Ayatollah Khomeini pada Februari tahun 1979 yang mengatakan bahwa ia memilih melihat perempuan dalam busana yang islami. Banyak perempuan terkejut. Sejumlah kelompok aktivis perempuan sempat memprotes, tapi seiring kekalahan kaum politik kiri dan liberal pada 1980 hingga kemudian menghilang, kelompok Islam baru mewajibkan hijab dengan aturan yang ketat. Aturan tersebut tertulis dalam Kitab Hukum Islam Iran kelima. Dalam pasal 638 ditetapkan, perempuan yang tak mengenakan hijab terancam hukuman penjara minimal 2 hari dan maksimal 2 bulan, dan atau membayar denda minimal Rp50.000 dan maksimal Rp500.000. Pada 1983, aturan tersebut diperluas lewat keputusan Majelis Permusyawaratan Islam. Kewajiban berhijab tak hanya berlaku untuk muslimah tapi juga perempuan non-Islam. Ganjaran pelanggarannya pun ditambah dengan hukuman 74 kali cambukan dan atau hukuman penjara 60 hari. Sejak itu, kaum perempuan di Iran suka tidak suka harus mengenakan hijab. Benih api dalam sekam pun tersemai. Benih api dalam sekam itu mulai membakar pada Mei tahun 2017, ketika masih Ahmadinejad, aktivis jurnalis Amerika kelahiran Iran, memberanikan diri untuk mengadvokasi dan membuka wadah perlawanan terhadap aturan itu via Facebook. Ahmadinejad membuat grup bernama My Stealthy Freedom, yang tak hanya mengajak perempuan tapi juga laki-laki dalam kampanyenya. Bak bunga api yang terus membakar akibat ditiup angin, gagasan itu berbuah menjadi gerakan nyata, White Wednesday, sebuah kampanye berupa kaum perempuan secara bersamaan mengungkapkan ekspresi dengan busana putih, baik busana biasa maupun busana hijab. Kampanye ini ditujukan kepada perempuan yang tanpa paksaan mengenakan hijab dan yang tetap menentang pemaksaan mengenakannya. Banyak perempuan di Iran melihat paksaan dalam kewajiban itu sebagai penghinaan. Dengan mengambil video diri mereka mengenakan busana putih, para perempuan ini bisa menunjukkan protes mereka terhadap kewajiban itu, kata Ahmadinejad di laman grup Facebook itu. Meski kemudian sejumlah perempuan yang memposting video membuka hijab di grup Facebook itu dicinduk polisi, gerakan itu masih bertahan walau sembunyi-sembunyi. Banyak aktivis perempuan itu yang kemudian memberanikan diri protes di jalan-jalan berbarengan dengan aksi massa anti pemerintah lain. Gerakan itu mengguncang pemerintah Iran usai kematian Mahsa Amini. Dunia internasional, salah satunya Turki, turut memberi perhatian dan berharap pemerintah Iran menghindari cara-cara kekerasan dalam penanganannya. Saya turut berduka atas kematian Mahsa Amini yang telah terjadi. Saya berharap dan percaya pihak pemerintah Iran akan mengambil tindakan terukur dengan akal sehat. Pilihan kebebasan individu adalah hal yang penting. Bagi kami menjadi penting mengatasi semuanya dengan memprioritaskan kedamaian sosial, tukas juru bicara Kepresidenan Turki, Ibrahim Kalin, kepada NTV tanggal 23 September tahun 2022. Baik, sampai di sini saja pembahasan video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika kalian ingin mengetahui tentang peristiwa-peristiwa yang sulit diungkap atau fenomena tentang kegelapan dunia, silakan subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Salam Lonceng Dunia.